Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syahrini Piana Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 21210056, kelas A2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Video ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah retorika yang diampu oleh Bapak dosen yang terhormat Bapak Pia Nugraha MPD. Topik yang akan dibahas adalah tutorial menjadi pembicara yang baik. Ada banyak keterampilan dalam berbahasa, salah satunya adalah berbicara. Berbicara merupakan suatu komunikasi langsung dengan menyampaikan ide, gagasan, pendapat, maupun pesan yang lainnya. Bagi sebagian orang, mungkin berpendapat bahwa berbicara itu mudah dan tidak memerlukan proses. Namun, berbeda pada posisi resmi dengan berbicara di depan banyak orang, seperti pidato, menjadi MC, dan moderator. Berbicara depan banyak orang dengan kondisi yang resmi diperlukan proses belajar agar memiliki keterampilan berbicara yang baik. Bagaimana sih menjadi pembicara yang baik? 1. Menyiapkan diri dengan pengetahuan yang cukup tentang topik yang akan dibahas. 2. Aktif mendengarkan orang lain selama berbicara untuk memahami dengan baik apa yang mereka sampaikan. 3. Mengkomunikasikan ide atau informasi dengan menggunakan kata-kata yang tepat dan mudah dimengerti oleh pendengar. 4. Menjaga kontak mata dengan lawan bicara untuk menunjukkan ketertarikan dan keterlibatan dalam pembicaraan. 5. Mengelola variasi nada, suara, dan intonasi untuk memberikan penekanan yang sesuai pada poin-poin penting dalam pembicaraan. 6. Memilih kata-kata yang tepat untuk menghindari kebingungan atau salah paham dalam komunikasi. 7. Mengontrol durasi pembicaraan agar tidak terlalu panjang dan membosankan, memberikan kesempatan bagi pendengar untuk berpartisipasi. 8. Membuka ruang bagi interaksi dengan mendengarkan pertanyaan atau tanggapan dari pendengar. 9. Menggunakan ekspresi wajah, gerakan tangan, dan bahasa tubuh lainnya untuk memperkuat atau mengkomunikasikan pesan. Dan yang terakhir, menilai kembali cara berbicara dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Sebagai seorang pembicara, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara. Untuk menjadi pembicara yang baik, seorang pembicara harus menguasai masalah yang sedang dibicarakan dan harus berbicara dengan jelas dan tepat. Beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh pembicara untuk keefektifan berbicara adalah faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Faktor kebahasaan yang menunjang keefektifan berbicara meliputi ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada sandi, dan durasi yang sesuai, pilihan kata, dan ketepatan sasaran kebahasaan. Nah, sedangkan faktor-faktor non-kebahasaan meliputi sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku, pandangan harus diarahkan pada lawan bicara, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, relevansi atau penalaran, dan penguasaan topik. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan pidato itu? Pidato merupakan bentuk komunikasi lisan yang disampaikan secara resmi dan umumnya ditunjukkan untuk memberikan informasi, memotivasi, atau mempengaruhi pendengar. Pidato biasanya diorganisir dengan struktur tertentu, termasuk pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Tujuan pidato dapat bervariasi, seperti menyampaikan ide, menyuarakan pendapat, atau memperingati suatu peristiwa. Pidato seringkali memanfaatkan bahasa yang kuat, retorika, dan teknik persuasif untuk mencapai dampak yang diinginkan pada audiens. Tujuan berpidato dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan spesifiknya. Beberapa tujuan umum berpidato melibatkan 1. Memberikan informasi, artinya memberikan penjelasan, fakta atau informasi kepada audiens untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang suatu topik. 2. Memotivasi, artinya menginspirasi atau memotivasi pendengar untuk mengambil tindakan tertentu, mengatasi tantangan, atau mencapai tujuan. 3. Persuasi, artinya mempengaruhi atau meyakinkan audiens untuk menerima pandangan, ide, atau tindakan tertentu yang diusulkan oleh pembicara. 4. Hiburan,
artinya memberikan hiburan atau kesenangan kepada audiens melalui gaya berbicara, humor, atau narasi menarik. 5. Mengubah sikap atau pendapat, artinya mengubah sikap atau pendapat audiens terhadap suatu masalah atau ide tertentu. 6. Memperingati atau merayakan, artinya memperingati suatu peristiwa atau merayakan pencapaian tertentu dengan menyampaikan pidato yang sesuai. 7. Edukasi, artinya mendidik audiens dengan menyampaikan pengetahuan atau konsep-konsep baru dalam cara yang dapat dipahami. 8. Menghibur, artinya memberikan hiburan atau kesenangan kepada audiens melalui presentasi yang menarik dan menghibur. 9. Membangkitkan kesadaran, artinya membangkitkan kesadaran terhadap isu atau masalah tertentu yang memerlukan perhatian atau tindakan. Terakhir, menggalang dukungan, artinya tujuan berpidato itu untuk mengumpulkan dukungan atau partisipasi dari audiens terkait suatu ide, proyek, atau tujuan tertentu. Dapat langkah-langkah dalam mempersiapkan pidato. Dalam berpidato, ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan. Persiapan tersebut mulai dari persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi. Persiapan fisik bisa dilakukan dengan olahraga secara teratur dan rutin, menghindari makanan dan minuman yang dapat mengganggu atau merusak tenggorokan atau suara. Istirahat yang cukup sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, dan usahakan untuk menghindari berbagai masalah yang tidak ada kaitannya dengan topik pembicaraan. Yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah persiapan mental. Dengan meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak atau moral, melakukan dialog dengan diri sendiri. Terakhir adalah persiapan materi. Antara lain, orator atau pembicara dapat menentukan topik terlebih dahulu, tetapkan judul pembicaraan, periksa pengetahuan yang ada dalam pikiran kita sendiri, cari berbagai buku atau sumber yang mendukung materi tersebut, dan membuat kerangka pidato. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam berpidato sebelum melakukan pidato. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, di antaranya 1. Menentukan topik dan tujuan pidato. Topik merupakan persoalan yang dikemukakan, sedangkan tujuan pembicaraan berhubungan dengan tanggapan yang diharapkan dari para pendengar berkenaan dengan persoalan yang dikemukakan. 2. Menganalisis pendengar dan situasi. Dengan menganalisis situasi, akan didapatkan jalan keluar untuk menyiapkan cara-cara bagaimana pembicara harus menyesuaikan diri dalam menyampaikan urayanya dan memberi jalan untuk menentukan suatu sikap yang harus diambil dalam menghadapi para pendengar. 3. Memilih topik dan menyempitkan topik. Pemilihan topik hendaknya disesuaikan dengan sifat pertemuan, serta data dan informasi tentang situasi dan pendengar yang akan hadir dalam pertemuan tersebut. 4. Mengumpulkan materi pidato. Materi pidato harus berhubungan dengan persoalan atau topik yang akan dibahas. Lebih banyak dan lebih lengkap bahan yang diperoleh akan memperlancar pembicara dalam menyusun suatu naskah. 5. Menyusun dan mengembangkan kerangka pidato. Kerangka pidato dibuat terperinci dan tersusun baik. Dalam kerangka tersebut, persoalan yang akan dibahas dibagi menjadi beberapa bagian atau sub-subtopik. 6. Menguraikan secara mendetail. Dalam penyusunan naskah hendaknya dipergunakan kata-kata yang tepat, penggunaan kalimat yang efektif, pemakaian istilah-istilah dan gaya bahasa yang dikehendaki sehingga dapat memperjelas uraian tersebut. 7. Melatih dengan suara nyaring. Dengan melakukan latihan, seorang pembicara akan dapat membiasakan diri dan menemukan cara dan gaya yang tepat. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpidato. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang juru pidato saat berpidato, yaitu media atau alat untuk menyampaikan, dan bahasa. Ketika seorang berpidato, maka pendengar dapat menangkap dan memahami isi pidato melalui beberapa cara, yaitu pendengaran, penglihatan, pendengar, dan penglihatan, ataupun dengan alat peraga. Bahasa yang digunakan dalam berpidato adalah bahasa yang sesuai dengan keadaan pendengar, masyarakat pedesaan, masyarakat kota, atau kelompok pelajar.
Sebaiknya hindari bahasa yang tidak dimengerti oleh halayak. Tidak hanya itu, penampilan saat membawakan pidato juga sebaiknya menggunakan pakaian yang nyaman, sopan, dan tidak mengundang perbincangan dari pendengar. Sehingga di dalam menyampaikan pidato bisa fokus, konsentrasi, dan merasa nyaman. Selain itu, persiapan sebelum membawakan pidato juga harus diperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh. Sebaiknya sebelum membawakan pidato tidak memiliki urusan atau kepentingan yang sekiranya dapat memecah belah konsentrasi. Apabila memikirkan banyak hal sebelum menyampaikan pidato, maka akan dapat berakibat fatal. Misalnya, orator atau pembicara bisa tidak fokus terhadap materi yang sudah dipersiapkan, grogi dan keringat dingin saat membawakan pidato. Oleh karena itu, saat akan menyampaikan pidato harus mempersiapkan materi, mental, fisik, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga pidato dapat tersampaikan dengan baik sesuai dengan rencana. Kali ini saya akan menyampaikan pidato persuasif dengan tema edukasi yang berjudul Berhati-hati dalam bermedia sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Pian Nugraha MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur tidak lupa saya ucapkan karena berkat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa menghadiri acara ini. Tahun 2023 ini bisa diketahui bahwa hampir semua orang memiliki media sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai media sosial. Dunia digital telah membawa banyak keuntungan dan peluang baru, tetapi juga telah membuka pintu bagi berbagai resiko dan bahaya, terutama jika kita tidak berhati-hati dalam bermedia sosial. Sekarang ini hampir semua orang memiliki akun media sosial, mulai dari platform berbagai foto hingga jejaring profesional. Namun, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak nyata dalam kehidupan nyata. Informasi yang kita bagikan, interaksi yang kita lakukan, dan perilaku online kita dapat membentuk citra kita di mata orang lain. Salah satu risiko yang paling nyata adalah privasi. Saat kita berbagi informasi pribadi di media sosial, kita mungkin tidak menyadari betapa mudahnya informasi tersebut bisa diakses oleh orang lain. Data pribadi yang tidak dijaga dengan baik dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan yang tidak diinginkan. Selain itu, perilaku dan komentar yang kita lakukan di media sosial juga dapat memiliki dampak yang merugikan pada citra dan reputasi kita. Satu komentar atau posting yang tidak pantas atau kontroversial dapat menyebar dengan cepat dan mengubah pandangan orang tentang kita. Ini dapat berdampak pada peluang karir, pendidikan, atau hubungan sosial. Selain resiko individual, media sosial juga bisa menjadi sarang untuk berita palsu atau hoaks. Informasi yang salah dan menyesatkan dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi publik. Kita sebagai pengguna media sosial memiliki tanggung jawab untuk memeriksa keaslian informasi sebelum membagikannya, untuk mencegah penyebaran hoaks yang merugikan. Namun, saya ingin menekankan bahwa media sosial juga memiliki potensi positif yang besar. Ini adalah alat untuk berbagi informasi, membangun hubungan, dan mendukung inisiatif positif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk media sosial secara bijak dan beretika. Mari kita jaga integritas kita online dengan menghormati privasi orang lain, berbicara dengan santun, dan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Nah, sebagai generasi yang tumbuh di era digital, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadikan media sosial sebagai alat yang memberikan dampak positif. Mari kita berhati-hati dalam bermedia sosial, tidak hanya untuk kebaikan diri kita sendiri, tetapi juga untuk kesehatan digital dan sosial masyarakat kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mari kita bersama-sama menjaga ruang digital kita dengan bijak, beretika, dan penuh tanggung jawab. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah retorika, Bapak Pian Nugraha MPD yang sudah membimbing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.